Oke, jadi gua suka main game. Udah dari zaman gua masih kecil tuh main PS1 minjem, PS2 akhirnya dibeliin sama bapak. Terus laptop keluarga gue paksain install GTA San Andreas pakai 500 mod sampai rusak itu laptopnya. Nah, sampai sekarang nih gue beli setup puluhan juta kayak gini cuma buat main game doang. Nah, kata beberapa orang ini tuh masalah ya, karena bisa dibilang gua tuh kecanduan atau adiksi. Yang mana ada benernya juga sih, zaman dulu gue bisa main game 12 jam lebih non-stop. Cuma kalau sekarang udah nggak bisa sih ya, guanya udah tua, udah nggak kuat cuy. Kalau sekarang gue main paling 3 jam, abis itu berhenti dulu istirahat, abis itu baru lanjut lagi. Ya tapi tetep aja tiap hari gue tuh main game ya. Nah jadinya sekarang gue bingung gimana kalau beneran nih gue kecanduan game nih. Ini bisa jadi masalah nih. Nah cuma tenang, dari Komdigi udah disiapin solusinya nih. Atasi adiksi game dengan pendampingan ahli, wih. Bersama membangun budaya bermain game yang sehat dan aman, anjay. Nah, tapi kebetulan ini tuh masih beta version ya. Sebenarnya gue pengen bikin video ini tuh dari beberapa hari yang lalu, cuma kemarin tuh websitenya down, gak bisa gue buka. Jadi mohon maaf videonya telat, bukan salah gue cuy, salah website ini down ini. Tapi coba kita lihat dulu nih, alur pelayanannya kayak gimana nih. Nah, langkah mudah mendapatkan bantuan adiksi game. Pertama kita hubungi kami melalui kanal resmi Wangsaf. Oh, pakai WA, dia dikira punya sistemnya sendiri, udah ada website kayak gini. Ini ternyata ujung-ujungnya disuruh pakai WA juga ini. Terus assessment. Lah, assessment apaan? Setahu gua assessment tuh buat wawancara cari kerja ya. Isi assessment mandiri untuk menentukan tingkat adiksi dan langkah penanganannya. Oh, disurvei dulu ini biar tahu adiksinya separah apa ini. Nah, terus konsultasi. Konsultasikan masalah Anda dengan profesional jika tingkat adiksi ada di level yang tinggi. Ah, ini nih, gue pengen konsultasi nih. Soalnya gue tingkat adiksinya udah parah banget ya ini. Ya, terus bawahnya apa ini? Pentingnya kesehatan metal. Apaan metal? Entertainment. Manfaat bagi pemain game. Kami hadir untuk mendampingi pemain game agar tetap menikmati hobi dengan cara yang sehat dan bertanggung jawab. Oh, berarti main gamenya masih boleh. Cuma dengan cara yang sehat dan bertanggung jawab ya. Jadi nggak boleh kelebihan gitu. Oke, terus manfaat untuk orang tua atau waliang. Ini mau buat orang tua, nggak tahu, nggak punya anak gue. Mari ciptakan lingkungan bermain game yang sehat. Nah, ayo kita konsultasikan guys, langsung kita pencet ini. Lah nomor WA-nya, nomor WA IGRS dong, apa ini? Nah, ya udah, ayo kita cobain aja dulu ini gimana cara WA-nya nih. Nah, coba ini. Hai, saya menggunakan WhatsApp. Ini apa nomornya? This is a business akun. Alah, pengangguran ya, sok-sokan pakai WA bisnis. Oh, dijawab cuy. Selamat datang di layanan IGRS. Saya siap mendampingi orang tua, keluarga, developer, penerbit game, maupun siapa yang ingin memahami IGRS dengan lebih jelas. Nggak peduli gue soal IGRS, pelengker itu. Pendampingan penggunaan game dan kecanduan digital darah. Oh, dua, oke. Berarti kita ketik 2. Nah, ya, ini gue tuh perlu didampingi. Sebelum lanjut, boleh diinformasikan sapaan bapak atau ibu, nama, instansi, dan domisili. Waduh cuy, doxing cuy. Nama saya Junet, saya dari PT Pisang Panjang. Nah, ini informasi akurat ini. Terima kasih Junet, boleh tahu domisili Anda? Setelah itu kita bisa lanjut ke sesi pendampingan. Walah, tadi dulu waktu itu gue bikin si Junet kotanya apa cuy? Bentar. Kota dengan pengangguran terbanyak di Indonesia adalah kota Cimahi ya. Oh, Cimahi, oke. Cimahi. Nah, terima kasih Junet dari PT Pisang Panjang yang berdomisili di Cimahi. Sebelum memulai sesi, Dara menyediakan modul pendampingan adiksi game yang dapat dibaca terlebih dahulu. Modul ini berisi panduan awal mengenai screen time dan penggunaan gadget di rumah. Oh, ini ada modulnya. Coba kita buka. Pakai Google Drive, gak modal banget. Ini bisa hosting sendiri loh, padahal PDF doang kayak begini. Oke, ini buatan IGRS dan Verylift. Verylift apaan? Verylift diawasi oleh Kemenkes. Wellbeing adalah bagian strategi, bukan sekedar benefit. Oh, emang layanan kesehatan mental emang ada cuy. Oke, berarti ini collab Komdigi sama Kemenkes ya. Oke, modul edukasi. Bentar, gue baca dulu ini. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang besar. Dikira opening skripsi ini. Ini opening skripsi paling pasaran tuh kayak gini nih. Menurut WHO, dalam klasifikasi ICD-11, gangguan bermain game adalah pola perilaku bermain yang dilakukan secara berulang dan sulit dikendalikan, menjadi prioritas utama dibanding aktivitas penting lainnya, tetap dilakukan meskipun menimbulkan konsekuensi negatif, berlangsung terus-menerus. Wah, elah gua banget cuy. Tanda-tanda yang perlu diwaspadai. Ketagihan bermain game, menunjukkan sikap terlalu obsesi, terus berpikir serta berfantasi, berbohong atau menyembunyikan penggunaan game, kehilangan minat pada aktivitas lain, menarik diri secara sosial dan psikologis, defensif dan pemarah, menggunakan game sebagai pelarian. Ini normal ya. Game itu pelarian. Kalau misalkan bukan pelarian, ngapain main game? Terus bermain terlepas konsekuensinya.
Contoh, gagal secara akademik, putus dengan pasangan, bertengkar dengan orang terdekat. Wah elah. Oh ini bedanya adiksi sama hobi nih. Kalau adiksi itu sulit berhenti meskipun sudah diperingatkan. Main berjamnya sering tidak terasa, sudah 3-6 jam sekali main. Zaman dulu gue 12 jam nonstop cuy nge-push rank CS cuy. Mengganggu satu atau lebih aspek kehidupan seperti keluarga, sekolah maupun diri sendiri. Sebagai tempat pelarian dari masalah kehidupan nyata. Mencari pengakuan yang berlebihan. Maksudnya apa ini? Wah hal ini ada worksheetnya cuy, harus diisi nih cuy. Screening awal, gaming disorder scale for parents. Oh ini buat orang tua cuy, bukan buat gua. Ya coba nggak apa-apa lah, coba kita isi dulu guys, coba kita isi dulu. Oke, coba kita lihat. Anak saya sering bermain game lebih sering dan lebih lama dari yang ia rencanakan atau dari kesepakatan saya dengan pasangan saya. Nah ini anggap aja, oh gua main game itu lebih dari yang gua rencanakan. Yaitu setuju. Wah tebal banget cuy. Mari kita kecilin. Setuju. Nah, anak saya tidak dapat berhenti bermain game meskipun bisa melakukannya atau karena saya sudah memintanya untuk berhenti. Mainnya game online cuy, main game CS, lagi main compare, ranked, nggak bisa di pause. Kalau misalkan ditinggalin kalah, rank gue turun cuy, nggak ikhlas gue. Yaudah ini sangat setuju berarti ya, ini sangat setuju. Nggak bisa gue berhenti tengah match CS itu. Anak saya sering tidak mengikuti minatnya di luar dunia digital, misalnya bertemu dengan teman atau pasangan di dunia nyata, mengakhiri kegiatan olahraga klub. Kalau misalkan kerjaan gue emang main game gimana? Gue main game dibayar cuy. Nah, ini tidak setuju sih. Gue main sama teman masih sering cuy. Bahkan gue ketemu teman real life kebanyakan dari game cuy. Ya jadi entahlah, hobi gue yang lain masih jalan kok. Anak saya mengabaikan tugas sehari-hari. Misalnya belanja kebutuhan, membersihkan rumah, merapikan kamar. Setuju. Lihat kamar gue berantakan banget cuy. Anak saya biasanya tetap bermain game meskipun hal itu menimbulkan stres dengan orang lain. Saya pasangan. Iya betul, misalkan lagi main, lagi lose streak, kalah banyak, tetap aja dilanjutin gitu ya, setuju. Oke, lembar 1 udah nih, mana lembar 2? Anak saya tetap bermain game meskipun merugikan performanya di sekolah, magang, pekerjaan. Misal datang terlambat, tidak berpartisipasi dalam kelas, mengabaikan PR, nilai memburuk. Setuju. Betul sekali. Dulu di kelas lagi ulangan fisika, gue bukannya mikirin pelajarannya, tapi gue malah mikirin cara nge-smoke window di Mirage. Karena gaming, anak saya mengabaikan kebersihan diri. Gue mandi sehari sekali BTW. Tapi itu alasannya bukan karena gue main game, karena menghemat air cuy. Gue kan cuma di rumah doang, gak kemana-mana, gak terlalu kotor. Jadi mandi sehari sekali aja udah cukup cuy, gak bau gue. Jadi ini netral ya. Karena gaming, anak saya beresiko kehilangan hubungan penting, teman, keluarga, pasangan, atau sudah kehilangan hubungan tersebut. Tidak. Justru banyak teman karena gue main game ya. Karena gaming, anak saya mengalami kerugian di sekolah, magang, atau pekerjaan. Enggak kayaknya. Dengan main game justru lebih banyak keuntungan yang buat gue cuy. Gue bisa dapat duit sekarang karena main game. Ini tidak berarti. Seberapa sering anak Anda mengalami masalah konflik atau kesulitan akibat gaming selama setahun terakhir? Ini gue nggak tahu konflik yang dimaksud tuh kayak gimana. Cuma kalau misalkan gue main game tuh gue sering kesel sendiri dan keselnya tuh agak lama berjalannya ya. Jadi mungkin pada hari tertentu aja nih. Misalkan lagi bad mood, dipaksa main game terus jadi lose streak, nah itu gue kesel itu, jadi gak bisa tidur itu. Nah coba ini penilaiannya gimana nih? Tar dulu, gue bingung. Skor total lebih dari 5 maksudnya apa? Satu skor maksudnya apa cuy? Ini 1, 2, 3, 4, 5 gitu atau gimana? Nah gak tau lah, ini mungkin sepengertian gue aja kali ya. Jadi kayaknya sih ini kalau misalkan sangat tidak setuju itu skornya 1, tidak setuju itu 2, netral tuh 3, setuju tuh 4, sangat setuju tuh 5. Kayaknya sistem scoringnya kayak gitu. Terus nanti kita tinggal jumlahin aja nih. Oke, jadi kita skorin 3, 6, 7, 8, 9. 3, 6, 7, 8, 9. Totalnya jadi 12. Jika skor lebih dari 5, oh gue 12 deh. Oke, berarti ini udah lebih nih. Kriteria 1 yang lebihin. Kriteria nomor 2, skor lebih dari 9 pada item 1, 2, 4, 5. 1, 2, 4, 5. Totalnya 18. Wah lah, lebih banget cuy. 18. Oke. Dan menjawab hampir setiap hari, almost daily, atau selama periode yang lebih lama pada item 10. Wah lah, oke. Kita pindahin. Set. Nah oke, berarti skor Anda selaras dengan kriteria diagnosis gaming disorder dalam ICD-11 WHO. Oke, berarti terbukti guys. Gua kecanduan main game menurut screening ini ya. Tapi ya ini ditulis screening ini bukan alat diagnosis, tapi udah terindikasi lah ya, indikasi di gejala awal ini. Oke, jadi ini gimana ini? Dampak apabila tidak ditangani. Akademik, penurunan pencapaian akademik. Udah lulus, Pak, udah lulus. Gue udah lulus.
Meskipun nilai pas-pasan cuma bodo amat. Kesehatan fisik, nyeri punggung dan kelelahan mata. Ya betul, nyeri punggung meskipun gue udah beli kursi mahal ya ini. Ini kursi Howard Zodi cuy, mahal cuy. Ergonomis khusus tapi tetap aja punggung gue sakit ya. Saraf terjepit dan masalah sendi. Nah ini pernah gue punggung tiba-tiba sakit. Nggak tahu kenapa, ke dokter katanya saraf kejepit. Cuma besoknya tiba-tiba sembuh itu, nggak tahu gimana itu. Perubahan berat badan secara drastis. Enggak, berat badan gue segitu-segitu aja, nggak nambah nggak ngurang itu. Bingung gue juga. Kondisi fisik yang memburuk, ya mungkin itu faktor usia kali ya. Masalah penglihatan dan pendengaran. Nah ini penglihatan mungkin kayaknya genetik, emang mata gue jelek ya. Kalau pendengaran kayaknya enggak. Lihat headphone gue cuy, Bayer Dynamic. Suaranya jelas full. Jadi soal pendengaran sih masih oke-oke aja gue. Psikologis, perubahan suasana hati yang cepat. Oh mood swing ya, bener ini mood swing gue ini nih. Bener ini. Ketergantungan emosional pada game. Iya betul. Berbohong, itu sih emang budaya warga Indonesia ya. Lihat aja di pemerintah banyak pembohong gitu. Gangguan tidur, ini betul sekali. Hubungan sosial, kerusakan hubungan dengan orang terdekat. Hubungan gue sama orang tua gue masih baik-baik aja. Apalagi gue udah menghasilkan duit sendiri ya. Itu orang tua gue udah seneng cuy. Udah gak ada beban mereka. Kemampuan interpersonal menurun. Enggak juga. Isolasi sosial mungkin. Cuma karena gue banyak rekaman kayak gini emang harus sendiri cuy. Kalau ada orang lain ganggu ya, berisik ya. Mengabaikan tanggung jawab sosial. Itu enggak juga ya. Gue ngasilin duit, gue itu produktif. Jadi gak masalah itu. Terus apa ya? Strategi pengasuhan digital. Prinsip hangat. Hargai rasa ingin tahu anak, aktif pendengar bukan menginterogasi, netral saat membuka obrolan, gabungkan aturan dan alasan, ajak kolaborasi bikin solusi, tegas konsisten. Nah ini mah buat orang tuanya cuy. Kalau misalkan gue sendiri gimana cuy? Orang tua gue udah gak peduli sama gue. Oke, berarti modul edukasi ini kurang lebih buat orang tuanya ya, bukan buat edukasi mandiri gitu. Kalau misalkan gue kecanduan game sendiri, orang tuanya kagak peduli ya, berarti gak bisa ini, gak bisa metode kayak gini. Oke, berarti mau gak mau kita melanjutkan ke IGRS ya ini nih. Saya masih butuh pendampingan. Oh ini, baik Junet. Ini senyumnya gitu amat. Sebelum kita masuk ke sesi pendampingan, ada beberapa hal penting yang perlu dibaca. Sesi ini menggunakan teknologi AI. Gue kira sama psikolog beneran. Katanya sama ahli. Kenapa ahlinya AI? Ya udahlah, setuju lah. Berarti IGRS bohong ini. Pendampingan ahli. Ahlinya AI cuy, bukan orang. Ya elah. Berapa usia anak yang menggunakan gadget? Bukan anak saya yang menggunakan gadget. Gak ada, gue udah lebih dari ini. Ada gak lebih dari 20 tahun? Elah, AI-nya bingung cuy. Coba kita kibulin AI-nya. Bro, jangan bilang nge-crash. Halo? Oh, ngetik deh. Bagus, AI-nya bagus. Yang bikin pelanggar, sumpah pelanggar gak dipasang safety atau apa cuy. Bisa dikibulin AI-nya. Sumpah ini pelanggar cuy, pelanggar coba. Gimana ini, masih bisa lanjut gak ini? Apakah masih bisa lanjut atau AI-nya udah rusak ini? Oh masih bisa. Saat ini layanan konsultasi adiksi game tersedia hingga jam 16.00. Jadi masih bisa melanjutkan. Saya mau melanjutkan sesi. Loh, pertanyaannya ke-skip cuy. Pertanyaannya jadi di-skip. Oke, berarti gitu guys. Kalau kalian udah lebih tua dari pilihannya, kalian gitu caranya. Oke, konten yang paling sering digunakan. Game. Enggak sih, kombinasi dari beberapa jenis di atas. Udah biarin lah. Durasi penggunaan per hari. Lebih dari 5 jam per hari. Dampak pada aktivitas. Cukup berpengaruh. Oh ini, berdasarkan informasi ini ada beberapa tanda yang penting untuk mendapat perhatian yang lebih lanjut. Akan lebih aman bila kondisi ini dibahas bersama konselor. Sesi dapat dijadwalkan. Oh bisa guys. Oke, gue jadwalin nih. Oh besok nih, gue jadwalin buat besok ya. Oke, udah gue jadwalin guys. Sekarang kita tinggal tunggu besok buat konsultasi beneran ya. Oke, jadi ini udah besoknya dan gue udah dikontak nih sama IGRS nih. Selamat siang Pak Junet, perkenalkan saya Wildan yang akan menjadi konselor pada sesi konseling dan pendampingan penggunaan game dan kecanduan digital. Kemarin disuruh isi permasalahannya apa, gue isinya itu saya memiliki adiksi game yang cukup parah. Setiap hari saya bermain game selama 10 jam lebih. Hal ini sangat mempengaruhi kehidupan saya sehari-hari. Sebelum sesi dimulai, Anda bisa menceritakan lebih jauh. Oke, kita ceritain dulu. Halo Mas Wildan. Saya punya masalah sudah sejak kecil setiap hari main game. Sampai sekarang pun setiap hari masih main game. Sehingga rutinitas sehari-hari saya jadi berantakan. Jadwal tidur saya tidak pernah benar. Bisa tidur pagi bangun malam. Bisa tidur subuh bangun siang. Atau kadang tidur malam tapi bangunnya subuh. Nah coba ini dibalas gak? Kayaknya sih ini orang beneran ya. Soalnya dia ada tipe nih. Jika Titka ada respon. Ini ada tipe, berarti bukan AI ini. Oh dibalas. Halo Kak Junet. Wah baik, suka main game di mana? PC atau HP atau konsol game? Banyaknya di PC.
Nggak punya konsol gue. Nggak ikhlas beli PS5 limbah Jepang. Game yang sering dimainkan apa Kak? Saya sering main Minecraft sama Counter Strike. Bentar tanyain dulu. BTW Mas Wildan ini AI atau orang beneran? Tanyain dulu, ini harus meyakinkan dulu ini. Kalau misalkan dia AI, ngapain gue lanjutin? Baik, kedua game itu emang seru. Kenapa sering main kedua game tersebut? Apa hal yang paling disukai? Saya konselor orang sungguhan ya, bukan AI. Oh, orang guys, orang. Oke. Saya suka game model kompetitif karena saya jadi tertantang buat main lebih jago. Ini kayaknya dia ngurusin orangnya lebih dari satu cuy, makanya jawabannya lama. Balas. Oke, jadi ada kepuasan luar biasa saat kamu merasa punya progres, skill meningkat, dan bisa menang dari lawan. Itu menunjukkan kamu punya jiwa kompetitif yang kuat. Tapi saya jadi penasaran dengan jadwal tidur yang berantakan sekarang, apakah kamu merasa performa mainmu masih bisa maksimal, atau sebenarnya performamu turun karena badan sudah terlalu lelah? Kalau zaman dulu, saya bisa main 12 jam non-stop, performanya masih oke. Kalau sekarang seiring bertambahnya usia sudah tidak bisa lagi. Sekarang maksimal main 3-4 match, setelah itu istirahat dulu baru lanjut lagi. Untuk jadwal tidur itu saya juga bingung karena sulit buat tidur. Saya sudah coba paksakan tidur di jam yang benar tapi tidak bisa. Istirahat berapa menit? Biasanya buat mandi atau makan dulu. Baik Kak, memang sih kalau seperti itu tidak bisa dipaksa untuk bisa dilakukan dalam satu hari atau satu waktu. Perlu proses yang lumayan lama dan bertahap karena tubuh juga butuh penyesuaian. Apakah Kakak benar-benar ada komitmen ingin berubah? Ya saya mau, makanya daftar ke sini. Bagus, ini sudah langkah yang baik untuk memulai perubahan. Pastinya harus ada komitmen yang kuat dari diri sendiri. Karena kalau biasanya disuruh orang lain, biasanya akan susah. Tapi kalau muncul dari dalam diri sendiri akan lebih mudah meskipun juga butuh waktu karena butuh penyesuaian. Kalau boleh tahu aktivitas sehari-hari apa? Saat ini saya bangun tidur langsung nyalain PC. Biasanya ditinggal dulu buat sarapan, habis itu langsung main. Sampai siang kalau agak mengantuk saya tidur, tapi kalau tidak saya nonton YouTube. Setelah itu lanjut main lagi. Biasanya kalau malam diajak mabar sama teman saya itu begadang sampai subuh, tapi tidak tiap hari. Bentar, ini mah aktivitas full pengangguran gini bro, gak ada kerjanya sama sekali. Oh ya gak apa-apa, kita cosplay Junet. Kalau gue sih enggak, kalau gue masih ada kerjanya. Temannya ngajak main apakah banyak? Satu tim 5 orang. Oh seperti pada umumnya, masing-masing punya role juga. Enggak, mainnya ngasal cuy, teman-teman gue cupu semua. Gila lu ngapain? Bang. Gila Kenny. Bang, Asu di tim ya ampun, kocak banget sih, kita ngapain ya? Di tim kill gua cok. Selain aktivitas game, ada yang lain kah di luar dari game? Nah ini kita berbohongnya apa di sini guys? Kita berbohongnya apa? Kalau misalkan gue bilang, oh saya YouTuber, saya main game di kontennya dapat duit, dia nggak akan percaya cuy. Jadi kita harus berbohong di sini. Oh pura-pura aja, oh saya lagi belajar ngedit video gitu, pengen jadi editor. Nah ya ini masih masuk akal, Sering main game, terus download Premiere Pro, belajar ngedit video, masuk akal itu. Wah keren, apa emang ada minat untuk editing? Saya lagi coba-coba saja. Baik Kak, belajar ngedit bisa jadi cara buat bantu Kakak mengurangi penggunaan game. Misalnya Kak Junet ambil footage di luar tempat tinggal sambil jalan-jalan gitu, nanti baru dicoba ketika sudah sampai rumah. Buat seru-seruan aja dulu, gak perlu edit yang langsung bagus gitu. Karena ada hal baru yang Kakak pelajari yang biasanya mencari kesenangan dari game, sekarang pelan-pelan diubah ke berkarya dengan melatih berpikir dan fokus lewat editing. Oh, jadi mengganti satu hobi dengan hobi yang lainnya gitu. Tapi kalau soal jadwal tidur itu gimana? Karena sekarang saya sangat kesulitan tidur. Hidup saya jadi terbalik banget. Sulit untuk bangun dan berenergi di pagi atau siang hari. Untuk nonton YouTube, coba Kakak tonton podcast yang punya nilai pengembangan diri. Kemudian setelah dilihat nanti ditulis apa yang Kakak dapatkan. Oh, disuruh nonton podcast gue cuy. Baik, untuk waktu tidur ya ini memang menjadi tantangan sih karena tubuh Kakak sudah beradaptasi dengan pola tidur yang sekarang. Sama dulu gue udah coba segala jenis obat cuy. Obat yang kayak koyo ditempel di sini nggak mempan. Obat yang kayak salep nggak mempan. Obat yang kapsul juga nggak mempan cuy. Emang nggak bisa tidur aja gue. Bahkan saat tubuh sudah lelah dan mengantuk pun saya tetap sulit untuk tidur. Di kasur hanya berbaring dan tidak tidur-tidur. Itu real cuy, tiap malam kayak gitu cuy. Normalnya waktu tidur yang sehat dan ideal untuk orang dewasa adalah 7-8 jam per malam.
Waktu tidur terbaik biasanya dimulai antara pukul 21 hingga 23. Nah ini bisa jadi acuan ideal Kak Junid ketika ingin mendapatkan kualitas tidur terbaik. Namun kita nggak bisa langsung nyuruh tidur jam 9 atau jam 11. Tapi kita coba dulu konsisten bangun jam 7 atau jam 8 pagi dulu. Terserah tidurnya mau jam berapa, yang penting pokoknya harus bangun jam 7 atau jam 8. Ini untuk membiasakan tubuh kakak dulu melatih konsisten serta komitmen untuk memperbaiki jam dan pola tidur. Oh jadi misalkan baru tidur jam 2 subuh. Itu set alarm jam 7 atau 8 jadinya. Loh kalau gitu cuma tidur 5 jam cuy, kurang gitu. Katanya tidur minimal 7-8 jam. Setelah dirasa sudah konsisten bangun jam 7 dan 8 pagi, maka bisa dilanjut untuk mulai masuk waktu tidur antara jam 21 sampai 23. Sepakati dulu waktunya tidak harus jam 7 atau 8. Ini saran saya mengingat kakak sering bangun jam 9 pagi ya, atau bahkan bisa lebih siang. Untuk melatih konsisten dan komitmen dulu. Tapi kalau misalkan saya tidur jam 3 subuh, terus dipaksa bangun jam 7 pagi, itu kan cuma tidur 4 jam. Itu biasanya siangnya jadi ngantuk banget, abis itu ketiduran sampai malam lagi. Bisa dibantu dengan checklist tiap hari apakah berhasil bangun jam 7 atau 8 pagi. Jika dirasa sudah konsisten selama 2 minggu atau lebih, lanjut ke mengatur waktu tidur agar bisa tidur jam 9 sampai 11 malam. Ini akan menjadi perjalanan yang panjang buat kakak karena tubuh sedang beradaptasi. Ya, dikira ada cara cepat ya, ternyata nggak ada. Oke, bentar gue mau nanya dulu, ini penasaran ini. Kalau boleh tahu Mas Wildan ini lulusan psikologi. Siapa tahu aja ada sarjana teknik mesin, kerjanya malah jadi ginian, kan bisa aja. Oh ini balasan yang tadi nih. Ini bisanya tubuh kakak itu kayak balas dendam karena jam tidur yang kurang. Bisa pakai cara power nap di mana tidur dengan waktu 20-30 menit aja dan nggak lebih. Tapi ini berpotensi kelebihan, bisa aja. Bukan berpotensi, selalu kelebihan. Gue kalau tidur siang tuh tiba-tiba udah malam aja. Jangan tidur di sore hari, nanti malamnya nggak bisa tidur. Oke siap, berarti sore ngopi. Berarti gue harus mulai ngopi cuy. Nggak bisa deh, gue ada GERD. Iya kak, benar. Wah, kalau ngantuk berarti ngopi aja ya. Oke, tapi ini programnya lumayan bagus cuy. Bisa konsultasi ke psikolog beneran, gratis pula. Siapa yang mau nolak cuy, gratis ini. Berarti nggak cuma tentang main game doang cuy, tentang masalah apapun bisa cuy cerita ke sini. Cuma minusnya responnya agak lama ya. Oh iya, bisa juga kak kalau ngopi punya pengaruh biar tetap terjaga. Kalau bisa lakukan aktivitas fisik kak supaya nggak ngantuk lagi siangnya. Mungkin kakak bisa coba olahraga ringan-ringan dulu di rumah seperti home workout atau kalau tertarik lagi ke gym. Pakai treadmill dulu aja, jalan selama 30 menit. Oh disuruh nge-gym cuy. Olahraga bikin capek kak, tapi bisa bikin suasana hati jadi lebih baik dan senang. Oke, berarti saran dari dia, kalau siang-siang ngantuk, ngopi atau enggak nge-gym. Oke baik Mas Wildan, nanti saya pertimbangkan daftar gym. Lihat guys, bulan depan gue udah kekar berotot deh. Mumpung masih muda juga bisa dimulai kecil-kecil untuk melawan rasa ngantuknya. Karena kalau udah masuk usia 30 ke atas akan lebih susah. Oke siap. Baik Mas Wildan, terima kasih sarannya. Nah ini udah, ini tiba-tiba ngilang nih, gak balas lagi. No, konselorku. Oke, jadi setelah melewati sesi konsultasi yang tadi, gue udah bisa review sih ini layanan Alexi Game. Buat konselingnya lumayan bagus bro, beneran. Dikasih sarjana psikologi beneran. Gratis pula dibayarin sama Komdigi ya. Daripada konsul ke psikolog sendiri bayar mahal, saran yang dikasihnya juga lumayan bermanfaat ya. Misalnya gue disuruh cari hobi yang lain, terus jadwal tidurnya dibenerin pelan-pelan, sama disuruh olahraga juga. Paling cuma minusnya ini sistem AI-nya itu burik ya, bisa diakalin gitu. Sama ini juga nempel dengan IGRS. Yang mana itu tuh udah rating yang ngaco, kemarin ngebocorin data developer. Kalau kata gue sih mending ini pisahin aja cuy, IGRS itu bubarin aja, ini sesi konsultasinya biarin cuy. Jadi kalau orang mau konsultasi bisa gratis ke sini. Oke, tapi penutup aja, adiksi game itu beneran ada guys. Main game itu sebenarnya bebas, kalian mau push rank 12 jam lebih sehari juga nggak apa-apa, terserah. Tapi ingat kalau misalkan kalian masih punya tanggung jawab yang lain, itu jangan sampai ditinggalin. Kayak contoh kalian masih sekolah, seminimal-minimalnya nilai ulangan KKM lah biar nggak remedial. Atau misalkan udah kerja tuh, main game ya pulang kerja aja, kalau udah ngantuk, udahan jangan dilanjutin. Jadi ya sekian aja video ini, makasih udah nonton.